Selamat malam para mahasiswa teknik industri Beyond atau BINUS Online Learning. Malam, Pak. Selamat Halo, malam, Mbak. Pak. Malam. Baik, nilai Anda sudah nilai TK4 yang terakhir sudah saya upload ya, jadi Anda bisa cek nanti selesai kuliah ini, ikon ini ya. Baik, sekarang kita share ikon. Oh, salah. Kok masih ada ini ya? Sorry. Ini belum saya buka. Masih keluar juga itunya ya. Yang lama keluar. Mana save tadi. Udah ada buangnya nanti. Ya. Baik, tanggalnya tanggal 23 Januari. Kita mulai aja ya. Kita share. Ketiga yang ke-9 ini. Ini kok ada 2 jadi. Bukan ini berarti. Ada 2 sorry ya. Jadi atau ini letakkan yang di luar aja dulu nih. Oh dia ada di itu ya. Ya. Kan ini harus hilang ini. Share. Oke. Kemudian yang satu lagi juga ditutup. Baik, kita bahas hari ini tentang direct convergent divergent, ya, tentang direct convergent divergent. Ini belum saya share ya, saya share dulu. Kok hilang semua? Ini harus dibuka jadi ini saya buka. Mana muncul deh. Nah, ini. Sorry, kok nggak muncul. Ini adanya di memang ini. Ya, selamat malam. Kita mulai aja ya. Ini cuma ini mengapa saya udah ini tapi jadinya
ini. Share-nya kelihatan belum? Belum ya? Share. Belum. Halo? Nah, ini dia nih. Sudah kelihatan belum? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah Sudah kelihatan, ya. Pak. Baik. Kita langsung. Jadi ada 4 kriteria tes. Ya, ada 4 kriteria tes. Yang pertama adalah tes atau uji rasio. Ya. Jadi soalnya itu adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga dari UN. Ya, ini suku ke N. Nah, tes rasio itu adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Rasio itu perbandingan ya. Perbandingan UN plus 1, ini subscript ya, per UN. Ya. Jadi kita harus cari ini ya, limit UN plus 1 per UN. Yang pertama, kalau ini kecil dari 1, nilainya kecil dari 1, maka deret Divergen. konvergen. Konvergen. Konvergen ya. Konvergen. Kalau kecil dari 1. Kebalikannya adalah jika limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN besar dari 1. Maka deret lawannya. Lawan konvergen apa? Divergen. Ya, minggu lalu kita ada bahas konvergen itu menuju 1 titik, berarti deretnya makin lama makin kecil, suku-sukunya, sedangkan deret divergen memencar ya. Makin lama sukunya makin lama makin besar ya. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Yang ketiga, nah ini. Yang ketiga C ya, adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN itu sama dengan 1. Tetapi ini sama dengan 1 dituju dari pihak kecil. Dituju dari pihak besar ya. Dari pihak besar. Ya, dari pihak besar. Artinya ini kalau kita gambarkan, ini adalah 1. Dia beradanya di sebelah kanan dari 1 ya. Sebelah kanan. Jadi yang UN nih, UN kalau N-nya 0 berapa nih? U1 per U0. N-nya 1 saya. N-nya 1 tambah 1 2. Berarti ini U2 misalnya sini U2 per U1. Terus berikutnya N-nya 2, 2 tambah 1 3. Berarti U3 per U2. Ya enggak? Halo? Kalau dimasuk nih, kalau N-nya 2 kan 2 tambah 1 3, U3 per U2. Kalau N-nya 2 berikutnya kan N pertama 1, itu 2, 3. Yang ketiga sekarang. Oh. Jadi U4 U4 3 tambah 1, jadi sini adalah U4 sama per U3. 3 ya. Nah, ini dituju dari pihak besar. Ya, pihak besar itu di sini kan. Yang lebih besar kan sebelah kanan dari 1, betul enggak? Halo? Yang dinamakan pihak besar itu adalah dari 1 ke kanan. Nah, jadi panahnya itu ini panahnya menuju besar ya, menuju besar ke sana, ke kanan ya. Jadi dituju dari pihak besar. Jadi kalau kita tarik garisnya dituju dari pihak besar. Paham maksudnya? Nah, kalau ini kejadiannya deret ini adalah deret divergen. Ya. Divergen. Saya singkat div ya. Konvergen, conver ya. Boleh? Jelas? Halo? Jelas, Pak.
Ini dituju dari pihak besar ya. Artinya angka-angka yang U2 per U1 ini besar dari 1. Ini juga U3 per U2 besar dari 1 juga. U4 per U3 besarnya itu berurutan ya. Nah, yang terakhir adalah yang D adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN juga sama dengan 1. Tetapi dituju dari pihak kecil. Dari pihak kecil. Ya. Dari pihak kecil. Ya. Daerah-daerah ini di ujian nggak masuk ya, karena ada kekeliruan waktu itu ya. Oke ya. Nanti di akhir ya saya cerita ya. Di pihak kecil itu kalau kita gambarkan, ini 1, ini 0. Ya, patokan 1. Nah, beradanya di sini nih. Misalnya beradanya di sini, ini misalnya berapa? UN. U2 per U1 menuju 1 ya. Oke. Ini juga U3 per U2. Terus ini U4 per U3. Nah, ini antara 01. Ini yang di sini namanya pihak kecil nih. Pihak kecil. Kecil itu kan sebelah kiri, betul nggak? Iya, Pak. Jadi menujunya ke sini ya. Jadi perhitungan itunya arahnya ke sini. Dituju pihak kecil. Menuju 1 ya. Tadi itu mungkin ini terbalik saya tadi, sorry. Ini salah panah ya. Panahnya dari besar menuju 1, salah saya. Ini menuju 1, bukan 1 menuju enggak, tapi dari pihak besar menuju 1 ya. Kalau kita gambarkan kuningnya ya dari besar menuju 1. Kalau ini dari kecil menuju 1. Jelas maksudnya? Halo? Jelas, Pak. Ya. Ini nilai-nilai ini adanya antara 01 ya. Antara 01. Kemudian dituju dari pihak kecil ya. Ini kalau mau ditulis ya sebetulnya sama ya. Sudah ditulis ya. Dituju pihak kecil, maka ya deret maka tes rasio, tes atau uji ya, tes atau uji rasio gagal nih, nggak bisa dipakai ya. Tes atau uji rasio gagal, ini tes rasio gagal, maka pakai tes Rabe. Ini agak jarang ya. Jadi selama tes rasio ini tidak pernah gagal, maka tes Rabe tidak pernah dipakai. Paham maksudnya? Halo? Iya. Halo? Ya. Ngerti ya maksudnya? Nah, kalau tes gagal, nah tes Rabe itu gimana? Ya. Oh ya, ini syaratnya ya sama ya. Berarti tes Rabe dibalik aja ya. Tes Rabe-nya adalah ini ya. Tes Rabe ini adalah limit N menuju tak hingga dari N kali 1 kurang rasio. Rasio tadi UN plus 1 per UN. Ya. Nah, syaratnya semuanya terbalik dengan apa yang ada pada tes rasio. Ya. Nah, jadi ini coba. Jadi tes Rabe ini yang kita anggap 2 aja lah ya. Tes Rabe, kalau tes rasio gagal kita gunakan tes atau uji Rabe.
yaitu tadi apa? Limit N menuju tak hingga dari N 1 kurang rasio. Ya, kurang rasio. Umpama ini sama dengan L, lebih gampang ya. Jadi jika L-nya kecil dari 1, L itu apa tadi? Ini. L itu adalah limit N tak hingga N dalam kurung 1 kurang rasio. Rasionya UN per 1 per UN. Ini tes rasio tadi kan. Terbalik ya. Kalau menurut tes rasio apa tadi? Kalau dia kecil dari 1, maka deret konvergen. Di sini terbalik nih. Maka deret apa? Kalau rasio menyatakan kecil dari 1 deret konvergen, maka di sini deret Divergen. terbalik ya. Pokoknya tes raba itu terbalik dengan rasio. Nah, jika L besar dari 1, kalau menurut tes rasio apa? Deret divergen. Maka tes raba apa? Tes rabanya terbalik. Di sini konvergen. Konvergen. Yang kuliah itu Boleh ya singkat itu dengan depannya Yang kuliah kan? Nah, jika L sama dengan 1, nah kalau ini sama dengan 1, dituju dari pihak, terbalik ya, dituju dari pihak kecil. Kalau tadi kan dituju dari pihak besar, coba lihat tadi. Mana ini? Dituju dari pihak besar yang awalnya, di sini dituju dari pihak kecil. Ya, terbalik ya, pihak kecil, maka deret divergen. Ini tetap ya, divergen, tetapi yang bedanya ini kecil. Kalau di sini tadi kan dituju dari pihak besar, divergen. Ya, di sini dituju dari pihak kecil, divergen. Sudah jelas sampai sini? Halo? Iya. Ya, itu menurut. Baik. Itu banyak yang. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah tes atau uji akar. Tes akar ya. Tes akar itu adalah limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN. Ya. Nah, ini juga jika limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN kecil dari 1, ini sama dengan tes rasio nih. Maka deret, menurut tes rasio kalau kecil 1 deret konvergen. Ya, konvergen. Yang pertama. Yang kedua, jika limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN besar dari 1, menurut tes rasio adalah divergen, ini tetap sama ya. Sama. Tes rasio sama tes akar itu sama sebenarnya. Tes daerah ini adalah divergen. Yang ketiga, jika limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN sama dengan 1, dituju dari pihak besar. Nah, udah tidak ini tidak bisa, maksudnya tidak bisa dipakai ya. Yang ini tidak bisa dipakai udah. Jadi yang kalau ini sama dengan 1 udah dituju dari pihak besar tidak bisa dipakai. Ya. Coba Anda lihat nanti yang di yang saya ngajar di kelas lain ya, sama juga. Oke, sampai sini jelas untuk tes akar. Halo? Jelas. Oke. Nah, yang keempat adalah ini caranya dimulai. Yang keempat adalah sudah kita bahas di tugas Anda, yaitu tes atau uji apa? Tes atau uji integral, tes integral ya. Integral. Ya. Allah.
integral deretnya tetap ya. Deretnya tetap Wow. sigma n dari 1 sampai tak hingga dari UN. Nah, dari sini kita cari fungsi n sama dengan UN. Ya kan? Berarti fungsi X sama dengan UN enggak? Halo? Iya. Ini ada ingat nih. Kemudian kita cari integral. Oh ya, ini n-nya bukan dari 1 ya. Dari n besar itu angka misalnya 3, 2 gitu. Dari n sampai tak hingga dari fungsi X dx. Nah, kalau kita cari hasilnya berhingga, kalau hasilnya berhingga itu dapat dihitung apa 0 apa min, pokoknya dapat dihitung, maka deret apa? Konvergen ya. Deret konvergen. Ini power ya. Oke. Konvergen ya, deret konvergen. Tetapi kalau hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret divergen. Deret Oh. divergen. Ini sudah ya. Ini sudah Anda kerjaan nomor 1, betul enggak? Itu banyak salah hitung integralnya itu, ya. Dari 5 kelompok, 5 tim, 1 yang benar, ya. 1 kelompok yang benar. Oke. Baik, sekarang saya kasih contoh, ya, contoh. Nah, Allahu liman hamidah. sigma n dari 1 sampai tak hingga dari Allahu akbar. berapa ya? Allahu 7 pangkat n per n akbar. pangkat 2 misalnya. Oke. Nah, ini apanya nih? Yang ditanya ini tentukan uji atau tes konvergensiannya, ya. Konvergen dikata sian. Ya, kata konvergen ya, konvergensiannya. Oke. Yang ini adalah UN kan? Sigma UN, pokoknya belakang sigma itu UN, 7 pangkat n per n pangkat 2. Nah, dari sini kita carilah, kalau kita gunakan tes rasio, ya, kita gunakan tes rasio, maka yang kita cari sini apa? UN plus 1, berapa? Berapa UN plus 1? Halo? Kalau ini adalah UN-nya, maka UN plus 1-nya berapa? Halo? Ini tesnya bisa aja keluar ya. Halo? Saya enggak tahu, karena yang buatnya bukan saya, jadi enggak tahu bentuk apa yang dari konvergen divergen. 7 pangkat n adalah 7 pangkat, ganti aja nih, kalau n nih n, kalau n plus 1 nih n plus 1 juga enggak? Paham Iya, enggak maksudnya? Pak. Ini n kuadrat berarti ini n plus 1 kuadrat enggak? Ikuti ya, kan? Irama ya. UN 7 pangkat n per n kuadrat. UN plus 1 7 pangkat n plus 1 per n plus 1 kuadrat. Ini adalah 7 pangkat n kali 7 enggak? Pangkat 1. Halo? 7 pangkat n plus 1 sama enggak 7 pangkat n kali 7? Pangkat 1, ya kan? Kemudian ini dikuadratkan pakai segitiga Pascal. 121 kuadrat suku utama apa? N kuadrat. 2 kali suku utama kali suku 2. 2 kali n. Ini 2 kali n kali 1 ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat. Jadi berapa UN plus 1-nya? Ya, 7 pangkat n kali 7 gitu ya, per n kuadrat tambah 2n tambah 1. Ya, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Iya. Nah, dapat ini barulah kita cari limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 ya, per UN berapa?
limit n menuju tak hingga dari UN satunya adalah 7 pangkat n 7 kali pangkat n 7 kali 7 per n kuadrat tambah 2n plus 1 dibagi dengan UN 7 pangkat n 7 pangkat kuadrat n. 7. Enak. Kalau dibagi ini jadi kali dibalik nggak? Iya. Dibalik menjadi apa? Jadi limit n menuju tak hingga dari 7 pangkat n kali 7 per Per n kuadrat ditambah 2n plus 1 dikali ini kali 7 dibagi jadi kali 7. dibalik 7 per 7 7 per pangkat n. 7n pangkat n Nah, yang bisa dicoret apa sini? 7 pangkat n 7n ya. 7 N. 7 pangkat n Betul ya? Iya. Nah. Oh, ada yang 7 pangkat n yang coret di sini 7 kali 7 49. Nah, ini sama dengan berapa nih? Limit n menuju tak hingga dari berapa? 7 ke 7 49 per n kuadrat ditambah 2n plus 1. Coba tanya, n pangkat berapa tertinggi? Halo? N pangkat 1, n pangkat 2, betul nggak? Iya. Ada nggak n pangkat 2 di atas? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada tuh dianggap 0 ya. Jadi kalau nggak ada, jadi kalau nggak ada ya, limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan limit berapa dah? N menuju tak hingga dari, nah, karena ini adalah angka saja. Halo? Ya, ini benar ya ini ya. 7 pangkat N ini ya. N plus 1 ya 7 pangkat N kali 7 betul ya. Nah, ini tadi dibagi ini kan coret ya. Ini 7 kali 7 berapa? 49. 49. Berarti N korannya nggak ada. Kalau nggak ada, apa arti itu? 0 kali N kuadrat. N-nya ada nggak? Nggak ada. 0 kali N tambah 49. Betul nggak gitu? Per N kuadrat tambah 2N plus 1 kan? Halo? Paham maksudnya? Ini kan 49. Bilangan aja. Jadi N kuadratnya nggak ada, berarti koefisiennya 0. 0 kali N kuadrat. N-nya juga nggak ada, berarti tambah 0 kali N. Tambah 49 itu ada. Ya kan? Iya. Sekarang ke sini. Tanya N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 2. berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? Ini 0. 1. Ini 1. Ya nak? 1. N kuadratnya. Jadi hasilnya 0. 0. 0 itu bagaimana? 0 itu bagaimana terhadap 1? Lebih kecil atau lebih besar? 0. Kecil. Lebih kecil. Menurut ketentuan, kalau lebih kecil dari 1, ya UN tes rasio. Ini tes rasio. UN per 1 per UN. Kalau kecil dari 1, maka deret konvergen. Deret konvergen. Betul, Konvergen. ya. Konvergennya boleh lengkap tulisannya atau konver aja boleh. Sudah jelas sampai sini? Iya. Halo? Jelas, Pak. Nah, sebenarnya soal ini bisa agak pakai tes akar, ya, tes akar. Kalau kita pakai tes akar, jadi A. Kalau tes rasio tidak gagal, maka tes rabe tidak pernah dipakai, ya, nggak pernah dipakai. Jadi sini, yang berikutnya soal yang sama juga tadi, mana soalnya tadi? Soalnya 7 pangkat N, ya, sigma 1 sampai tak hingga 7 pangkat N per N kuadrat. Nah, ini adalah UN-nya. UN-nya adalah 7 pangkat N per N kuadrat. Ya. Ini adalah UN-nya. Kita gunakan tes akar. Bisa, tapi lebih panjang jalannya ya. Kita gunakan tes akar. Tes atau uji ya. Tes akar atau uji akar. Ini menggunakan limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN. Nah, hitung sini ya. Limit
N menuju tak hingga dari akar N dari 7 pangkat N per N kuadrat. Ini berarti kan, sorry. Berarti ini adalah, boleh kita pecah limit N menuju tak hingga dari akar N dari 7 pangkat N per akar N dari N kuadrat. Enak? Halo? Ya. Nah, ini nggak usah pakai sama dengan sih. Ini tes akar, oke. Kemudian ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari akar N dari 7 pangkat N berapa? Kan N-nya kan dicoret nih. Itu enggak? Halo? Betul. N bagi N kan 1 tingkat 7 enggak nih atasnya? Bawahnya apa? Hmm. N pangkat 2 dibagi N enggak? 2 per N, ya enggak? Atau 2 bagi N, ya enggak? Pangkatnya. Oh, Pangkat tak betul. sebenarnya. Pangkat tak sebenar. Halo? Iya, Nah, Pak. Ya, Pak. 7 ini konstan. Boleh keluar enggak? Boleh. Boleh keluar. 7 boleh keluar. Tinggal limit N menuju tak hingga dari, ini naik ke atas. Ya, ini naik ke atas. Jadi apa? N. N pangkat min 2 per N. Gitu ya? Hmm. Iya, Halo? Jelas sampai sini? Oke, Pak. Oke. Ya, ini kalau soalnya sama, pakai tes rasio sama tes akal, lebih baik pilih tes rasio aja. Mudah kan? Jadi mudah kan tes rasio? Anda lihat. Lebih mudah tes rasio daripada tes akar panjangnya. Nah, ini kita nilainya nanti kita cari 1 dapatnya. Ya. Ini kita misalkan ya, misalkan itu sama dengan A ya. Misalkan A sama dengan ini yang dalam kurung nih, limit apa? Limit N menuju tak hingga dari apa? N berpangkat min 2 per N. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, oh ya, tipenya apa ini? Coba kalau ini kita masukkan nih, tak hingga berpangkat min 2 per tak hingga. Ini tak hingga, terus nih, min 2 bagi tak hingga 0 nggak? Kalau dalam limit. Iya, Nah, ini Pak. tipe 3. Oh ya, ini saya bisa terangkan dulu. Ada bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu dalam soal limit ya. Bentuk tak tentu dalam soal limit itu ada 3 tipe ya. Bentuk tak tentu dalam soal limit itu ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 itu adalah yang telah pernah dapat di SMA atau SMK itu 0 per 0. Kalau dimasukkan nilainya tak hingga per tak hingga. Ada enggak? Terkenal dengan dalil apa? Ada yang tahu di SMA atau di SMK? Dalil L hospital. Udah pakai S ya. Hos pakai topi. Hospital. Bocor sore. Ya, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Halo, tolong di suaranya di suaranya apa? Di mute ya. Halo. 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga terkenal dengan dalil L hospital. Artinya pembilangnya dan penyebutnya masing-masing kita diferensiakan per ya. Jadi pembilang diturunkan sendiri, per penyebut turunkan sendiri. Bukan U per V ya, bukan. Ini yang tipe 1. Tipe 2 adalah berbentuk 0 dikali tak hingga. Dan satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0, dan 0 pangkat 0. Nah, ini tadi kita ketemunya nih, 0 pangkat 0. Betul enggak? Yang ini tadi. Tak hingga pangkat 0, sorry. Tak hingga pangkat 0, ya kan? Jadi ini adalah bentuk tak tentu dalam soal limit yang menggunakan dalil L hospital. Jadi kalau Anda pelajari yang
yang 13 minggu yang saya ngajar di jurusan matematik dan computer science, jadi double degree ya, dapat 2 gelar 2 ijazah mereka, itu lengkap yang saya ajarkan ya. Oke, sampai sini jelas? Halo. Jelas. Nah, yang ini ya, bentuknya tipe 3. Kalau tipe 3 ini bisa dalam panjangnya adalah yaitu kita menggunakan len. Oh ya, len itu apa? Len itu adalah logaritma bilang pokok E. Ya, di mana E adalah bilangan Euler 2,718281 dan seterusnya. Hmm. Ya, itu disebut bilangan Euler. Bukan ular ya. Euler. Ya, bilangan Euler ini nama orang nih. Ya, ahli matematik. Jadi kita akan menggunakan len A sama dengan len limit n menuju tak hingga dari n berpangkat min 2 per n. Paham ini? Jadi kita misalkan A itu sama dengan soal yang bagian ya, bagian tadi yang apa? 7 kali limit ini yang dalam kurung ini yang kita misalkan dengan A ya. Jadi kita len kiri sama len kanan. Jadi len A sama dengan apa? Jadi gini. Ya, len kiri, len A, sama len kanan, len limit. Len A tetap. Nah, len limit boleh len ini boleh masuk dalam limit. Berarti limit n menuju tak hingga dari len n berpangkat min 2 per n. Jelas sampai sini? Halo. Ya, Pak. Sifat logaritma masih ingat enggak? Log A pangkat n adalah pangkatnya bisa dibawa ke depan sebagai pengali. N kali log A, ya enggak? Ah, ya. Berarti ini pangkatnya dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Jadi len A sama dengan apa? Limit n Limit. menuju tak hingga dari min 2 per n dikali len n. Betul enggak? Iya, Pak. Nah, sekarang lihat lagi tipe ini. Ini tipenya apa nih tipenya nih? Tipe 2. Ini tadi, ini apa tipe tadi? Ini adalah tipe tak hingga pangkat 0, yaitu tipe 3. 3, ya nak? Ingat Ya. tipe 3 tadi ini? Tipe 3 tak hingga pangkat 0, ya. Nah, ini kalau kita masukkan, ya ini kita periksa ya, kita masukkan min 2 per tak hingga len tak hingga. Untuk limit min 2 bagi tak hingga berapa limit nih? Limit ya, ini sekali lagi ini ilustrasi bukan hitungan benaran ya. Min 2 bagi tak hingga ada berapa? Kalau seper hingga adalah 0. 0. Ya, hati-hati. Jadi limit n menuju tak hingga dari seper x adalah limit x menuju tak hingga dari seper tak hingga. Seper tak hingga berapa? 0. Tetapi kalau limit misalnya x n menuju 0, ini x sorry ya. Ini x atau n sampai x menuju 0 dari seper x adalah limit x menuju 0 dari seper 0. Seper 0 dalam perjanjiannya tak hingga. Ya, ini dua ini perlu diingat nih. Alright? Alright. Alright. Ya, jadi ingat ya. Nah, ternyata ini 0 dikali dengan apa? Len tak hingga, tak hingga. Tak hingga itu kan besar. Ini tipe berapa nih? 2, Pak. Tipe 2 dari kan? Betul enggak tipe 2 nih? Ini dia. Tipe 2 kan? 0 kali Iya, tak Pak. hingga. Ya. Nah, jadi berarti kalau kita cari terus ini kalau dia tipe 2, oh ya tadi masalah tipe ini, tipe 2 ini harus diubah di tipe 1 baru boleh gunakan dalil L'Hospital. Jadi 0 ke tak hingga ini mungkin jadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Baru boleh gunakan L'Hospital. Itu juga tak hingga kurang tak hingga. Tipe 3 harus diubah di tipe 2, tipe 2 harus diubah di tipe 1 baru boleh gunakan dalil L'Hospital. Jadi dalil L'Hospital ini boleh dipakai jika bentuknya menjadi tipe 1, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Sudah jelas? Hello everybody. Yes, Do you Pak. understand?
Yes. Oke. Jadi ini adalah tipe 0 kali tak hingga. Adalah tipe 2. Tipe 2 harus dibuat tipe 1. Caranya gimana? Nah, ini min Diferensial, 2-nya Pak. boleh keluar ya. Min 2-nya boleh keluar, min 2. Jadi ln A sama dengan min 2 Min 2. kali limit n menuju tak hingga dari ln n per n. Betul nggak? Ln n per n. Min 2-nya cari keluar. Halo? Ya, Pak. Halo? Benar. Udah, Pak. Jelas? Nah, Jelas, ln Pak. n per n ini kalau di tipe apa nih? Coba kita masuk. Ln tak hingga per tak hingga. Berapa tuh? Ln tak hingga per tak hingga. Tak hingga. Tipe apa nih? Satu. Tipe 1 enggak? Tadi Red, mana? Tipe 1 enggak? Tak Iya, hingga Pak. per tak hingga. Halo? Iya, Pak. Tipe Tipe 1. 1. Jadi ini adalah tak hingga per tak hingga. Ini adalah tipe 1. Ya. Jadi ini yang kita kerjakan. Dalam Spita menyatakan apa? Pembilang turunkan sendiri, penyebut turunkan sendiri. Ln n turunannya berapa? Halo? Kalau Y sama dengan ln X, maka Y aksen apa? Seper X. Kalau Seper ln X. N, seper N. Ya? Enak? Halo? Iya, Pak. Nah, jadi ini ln A sama dengan apa? Seper N. Ln A sama dengan limit. Oh, ini ada min 2 ya. Min 2 Min kali 2. N menuju tak hingga. Ln N-nya diturunkan seper Seper N. N. N turunkan 1. Betul nggak? 1. 1 kan? N turunkan 1. Iya, Pak. Jadi ln A berapa? Min 2. 2. Limit. Nah, ini menjadi apa? Min 2 kali limit N menuju tak hingga dari seper N. Betul? Seper N bagi 1 kan? Seper N bagi 1 kan seper N juga. Iya. Iya, Jadi Pak. min 2 kali, oh sorry. Min 2 kali limit Itu bisa nggak sih, Pak? Jadi min 2. limit N Min 2 menuju per tak N. hingga seper tak hingga. Ya enggak? Seper tak hingga. Berapa tuh? Seper tak hingga berapa? 0 ya? 0. Min 2 kali 0. Hasilnya 0. 0. Nah, ln A sama dengan 0. Ln A berapa? 0 itu sama enggak E pangkat 0? Sorry. 0 itu sama enggak ln E pangkat 0? E pangkat 0 1 ya, hati-hati. 1. Saya tanya ln 0 itu ini. Saya terangkan dulu ya. Kalau ln E pangkat 5 itu artinya berapa? Hah? Oh ya, ln itu adalah logarima E pangkat 5 bilang pokok E. Betul enggak? Iya, Pak. Nah, terus kalau log ini artinya log E pangkat 5 dibagi log E nak. Log A bilang pokok B kan log A per log B. Ingat enggak? Log A bilang pokok B itu sama dengan log A dibagi log B. Ini sifat logarima ya. Log A bilang pokok B adalah log A per log B. Ya. Berarti di sini apa? Log E pangkat 5 bilang pokok E adalah log E pangkat 5 per log E. 5. Terus 5, Pak. nah, ya 5 hasilnya. 5 ini pindah log A pangkat N tadi apa? Log A pangkat N, N-nya pindah ke depan sebagai pengali. Ya enggak? Iya, iya, Pak. Per log Benar. E per log E. Log E-nya kita apain? Coret. Coret. Jadi Maka 5. tinggal apa? 5. 5. Berarti 5 itu sama enggak ln E pangkat 5? Ya. Ln E pangkat 5. Ln Sama, pangkat Pak. 5 sama dengan 5. Berarti sama dengan pangkatnya. Ya enggak? Oke. Berarti 0 itu sama enggak ln E pangkat 0? Sama, Jelas? Pak. Sama ya? Sama, Oke. Pak. Nah, berarti ln ini hilangkan. Enggak boleh coret ya. Ini bukan perkalian, bukan ln kali A nih. Ln A sama ln E pangkat 0. Ln sama dengan ln, berarti A sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1 kan? Nah, Iya, Pak, A itu 1. tadi apa? A itu adalah limit N menuju tak hingga dari apa tadi? N berpangkat
Mana tadi? Misalkan apa tadi? Ini N berpangkat min 2 per N. Ya. Jadi N pangkat. Nah, mana aja tadi? Ini ya. N berpangkat min 2 per N itu sama dengan 1. Nah, baru kita lanjutkan lagi ini. Yang tadi di sini. Ini. Kita masukkan. Atau mau di sini masuknya. Ya. Sebenarnya kan sampai sini stop tadi kan. Ini. Ke sini tadi kan. Nah, kalau ini kita teruskan, ini sama dengan apa? 7 dikali 1 enggak? Ini kan 1 dapat tadi. Betul enggak 1 dapat tadi? Iya Kalau tadi ini nih. 1 limit. Ya. Limit N juta hingga dari N pangkat min 2 per 1. N adalah 1. Jadi berarti kalau kita masukkan di sini, yang di awal tadi, 7. 7 itu bagaimana antara 1? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Besar. Besar ya. Mau ikan makan yang besar kan? Nah itu. Ya. Paham ya? Ya. 7 besarnya 1 kan? Maka ini deretnya apa? Divergen, Pak. Menurut tes rasio apa? Tes Divergen. akar. Kalau besarnya 1 deret konvergen atau divergen? Divergen. 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 Hati-hati. Kalau kecilnya 1 konvergen. Besarnya 1 divergen. Anda lihat panjang jalannya. Padahal tadi tes rasio ini kan. Tes rasio pendek. Ya, ini sama ini. 1,5 halaman. Ini. Nah, 1, 2, 3. 3 halaman. 3 halaman dia pakai. Itu 1,5 halaman. 2 kali lipat. Ya. Jadi kalau ada ketemu soal yang sama pun, ya kalau bisa pakai tes rasio, why not? Mengapa tidak gitu? Ya. Jelas maksudnya? We not. Ya. Mengapa tidak kita pakai tes rasio daripada tes akar? Kalau tes integral perlu diterangkan? Oh yang soal Anda ya? Baik. Soal Anda itu apa tadi? Masalah sigma N dari berapa? 3 atau 2 ya? Saya lupa deh. Ini ingat saya seper N ln N ya? Ya kan? Oh iya. Hah? Betul soalnya gini. Ini 3 atau 2? Sama ya. Mau 2, mau 3. Yang penting tidak boleh 1 ya. Karena ln 1 itu 0. Oke ya. Nah ini yang kita misalkan dengan UN ya. Ini adalah UN sama dengan seper N. Ln N masih UX berapa? Seper X ln X. Nah, tes integral, tes atau uji integral itu adalah menggunakan integral ya. Integral dari batasnya 2 sampai T hingga ini yang balik 2 sampai T hingga dari fungsi X dx. Jadi 2 sampai T hingga seper X ln X dx. Nah, dx per X itu kita pisahkan dari 2 sampai T hingga seper ln X. Oh, mungkin lain soalnya ya. Ini yang contoh dulu mungkin ya. Tidak apa-apa ya. Ya. Ada beda berarti yang salah di sini. Yang ini saya lupa soalnya tadi bukan ini. Ini dikali dengan apa sih? dx per x. Enak. Kita pindahkan Iya. dx-nya sama x-nya kita gabung ya, kita gabung. Jadi ini. Oke ya. Sehingga terjadi apa? 2 sampai T hingga seper ln X ini D dari ln X. Itu enggak? D per X itu kan diferensial dari ln X. Ya kan? Nah, kemudian ini kita kalikan. Ini sama dengan contoh dulu misalnya. Limit, limit. Sebenarnya ini terletak wajar ya. Karena ada tak hingga. Jadi 2 sampai tak hingga. Ini D ln X per ln X. Ya.
Nah, integral DU, kita punya rumus apa? Integral DU per U adalah apa? Ln harga mutlak U tambah C, betul nggak? Tak tentu, ini tak tentu. Jadi ini hasilnya apa? Ln dari U, U-nya sendiri ln X. Ya. Harga batasnya 2 sampai tak hingga. Kita masukkanlah. Ln dari harga mutlak ln tak hingga dikurang ln dari harga mutlak ln 2. Ln tak hingga. Jadi ln tak hingga dikurang ln Ln 2. dari ln 2. Nah, sehingga ini sama dengan apa? Ln tak hingga berapa? Tak hingga. Ya, tak hingga dikurang ln dari ln 2. Ln 2 itu kecil. Di ln kan ini kecil ya. Di hasilnya tak hingga. Kalau ini tak hingga, menurut ketentuan apa? Tes integral, maka direct konvergen atau divergen? Divergen. Divergen, betul. Divergen atau div ya. Singkat div gitu. Oke ya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Ya, ini syarat ini perlu harus ingat. Nah, ini 4 kriteria tes yang Anda sudah tahu. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kemudian deret P. Ini yang penting-pentingnya saya terangkan ya. Yang singkat deret P. Deret P disebut juga deret apa? Ada yang tahu? Deret hiperharmonik. Ya, deret hiperharmonik. Ya. Jadi sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 1/n pangkat P. Nah, P-nya ini yang jadi masalah. Jika P-nya kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret apa? Hati-hati. Deret apa nih? Kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1, deret apa? Divergen. Ya, divergen. Hati-hati ini. Tetapi jika P besar dari 1, maka deret lawannya konvergen ya. Konvergen. Ya, divergen, konvergen. Ya. Jadi kalau contohnya ketemu adalah sigma 1 sampai tak hingga dari 1/n. Ini P-nya berapa sini? Ini P-nya berapa nih? 1/n berapa tuh? 1, Pak. 1. 1. Nah, menurut ketentuan kalau ini 1, maka deretnya apa? Divergen. Deret ini adalah divergen, betul. Divergen ya. Nah, ini yang terkenal dengan, ini kalau kita pisahkan 1/1 tambah 1, 1/2, 1/3, dan seterusnya, 1/n, dan seterusnya. Ini yang disebut deret apa? Ada yang tahu? Di SMA dia kan deret harmonik. Atau deret harmonis. Jadi ada yang sebut deret harmonik atau deret harmonis. Kan tadi deret P termasuk apa tadi? Deret P termasuk deret hiperharmonik. Hiper ya. Hiperharmonik. Jadi ini kalau N-nya 1, maka disebut deret harmonik atau harmonis. Di mana hasilnya adalah deret divergen. Ya, divergen. Sudah jelas? Halo? Kalau saya tulis begini, hati-hati juga ini. Kadang-kadang dibikinnya begini, 1/akar N, akar 3 dari N. Itu sama dengan apa? Ini sama dengan apa nih? 1/n pangkat berapa nih? Ini 1. 1 dibagi 3 enggak? 3, iya. 1/3. Nah, ini berarti P-nya berapa sini? P-nya adalah 1/3. Bagaimana 1/3 dengan 1? Lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka deretnya apa?
Deretnya deret Divergen. divergen, betul. Ya. Nah, begitu juga kalau bentuknya, kalau ini mudah ya, 1/n pangkat 2. Nah, 2 ini P-nya 2. 2 itu bagaimana terhadap 1? Lebih besar atau lebih kecil? Besar. Lebih besar. Lebih besar. Maka Konvergen. deret apa? Sini. Deret Konvergen. konvergen, betul. Ya, konvergen. Nah, hati-hati juga kalau bentuknya 1/n akar n. Nah, itu apa tuh? Tuduh. Ini n. Akar n tuh n pangkat setengah enggak? Iya, 1/2. Ini pangkat 1 enggak artinya nih? Iya, N-nya Pak. pangkat. Nah, kalau dikalikan pangkatnya diapain? Ditambah. N. Tambah. Tambah, betul. Jadi 1/n pangkat berapa? 1 tambah Hmm. setengah? 1/2. Ya enggak? Setengah. 1/2. Ini kan dari P nih. Iya, Ini kan dari P nih ya. Nah, ini Iya. P-nya berapa sini? P-nya 1/2. 1/2. Besar dari 1. 1/2 itu bagaimana terhadap 1? Besar Lebih dari besar Lebih atau satu. lebih kecil? Besar. Lebih besar. Besar. Kalau menurut ketentuan Konvergen. ini deret Konvergen. apa? Deret Konvergen. konvergen, betul ya. Sudah jelas ya? Iya. Itu ya caranya itu ya. Oke. Kalau sudah ngerti ini, yang ini kita, oh ya ini halamannya habis. Kita sorry. Insert, select. Nah, ini saya copy. Oke. Berikutnya deretnya selang-seling ya. Dia ada disebut deret berseling. Ya, berseling tandanya plus min atau min plus atau disebut juga deret berayun. Ya, berayun. Berayun atau disebut juga deret berganti tanda ya. Berganti tanda. Atau dalam bahasa Inggris namanya alternating Series. alternating series, betul. Alternating series. Iya. Series itu deret ya, series. Series itu deret ya. Deret berseling, berayun atau berganti tanda, bahasa Inggrisnya alternating series. Itu bentuknya adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n plus 1, ada nggak? Min 1 pangkat n kali UN. Ya, UN-nya n plus 1-nya ada nggak min 1 pangkat n? Kalau min 1 pangkat n plus 1 kan min 1 pangkat 1 tambah 1 2 kan? Berarti plus. Iya. Jadi ini plus, ini bentuknya adalah plus min Plus min plus min. plus Tetapi kalau min. bentuk ini ada nggak bentuknya min 1 pangkat n kali UN. Nah, ini n-nya mulai dari min 1 min plus Min min plus plus. min plus. Ya. Jelas ya? Ya. Nah, dari seling ini ada 2 syarat. Yang pertama adalah suku positif. Oh ya, UN-nya ini kita ambil UN-nya suku positif ya. UN-nya ini adalah suku positif nih. Suku positif. Yang menyebabkan negatifnya kan ini. Min 1 pangkat n atau min 1 n plus 1. Min plus atau plus min. Jadi pertama suku positif UN-nya itu turun monoton. Turun monoton. Artinya makin lama sukunya makin kecil. Paham maksudnya? Kalau digambarkan sketsanya, grafiknya itu mendekati asintot. Makin lama makin kecil. Ya, jelas? Itu namanya turun monoton. Yang kedua, limit UN-nya harus sama dengan 0, bahkan dia konvergen. Ya, sehingga dari UN ini kalau sama dengan 0, nah syarat ini, kedua syarat yang terpenuhi, UN suku positifnya turun monoton, limit suku positif UN-nya sama dengan 0, maka deret ini adalah deret konvergen. Apapun bentuknya Anda lihat tadi, coba kita lihat.
sigma dari N dari 1 sampai hingga min 1 pangkat N plus 1 dari 1 per N. Kalau 1 per N aja dari P, ya, dari P, maka disebut, nah, ini apa nih? Ini adalah UN ya, suku positif ya. Ini disebut suku positif. Nah, yang pertama, suku positifnya adalah 1 per N. Anda lihat nih, 1 per 1. Kalau diteruskan ini kan dalam deret ini adalah 1 per, ya, 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, dan seterusnya ya. Ini adalah 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3. Makin lama makin besar makin kecil itu. Halo? Kecil, Pak. Kecil. Makin kecil ya, itu maka Kecil. disebut turun Monoton. 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 Kalau makin kecil Monoton. itu disebut turun monoton. Ya, turun monoton. Yang kedua, kita cari limit UN-nya. N menuju tak hingga dari UN. Dari suku positifnya adalah limit dari N menuju tak hingga dari 1 per N adalah limit N menuju tak hingga dari 1 per tak hingga. 1 per tak hingga berapa? 0. 0. Tentunya kalau suku positifnya turun monoton, limit UN-nya 0, maka deret yang ditanya ini, ya, sigma dari, ini kalau sudah bikin sigma, tidak boleh bikin deret lagi ya. Ini bacanya deret nih, deret dari min 1 pangkat N plus 1 dari 1 per N, apa nih? Konvergen atau divergen nih? Konvergen. Konvergen. Konvergen, betul. Konvergen. Ya, konvergen. Jadi deret atau bolehkah disebut deret konvergen? Deret konvergen. Jadi kata deret itu sama dengan sigma ini soal itu. Ya. Paham ya? Sigma itu sendiri baca deret. Nah, kalau ini M pangkat 2 sama juga kan? Kalau M pangkat 2 ini juga. Nah, pangkat 2 seperti hingga pangkat 2 seperti hingga 0 juga. Sehingga dari 5 ini min 1 pangkat M plus 1 dari 1 per N kuadrat konvergen, ya kan? Jelas ya? Ya. Kalau ini yang dari berseling atau berayun atau berganti tanda, dalam bahasa Inggrisnya apa? Alternating series. Series. Kemudian, oh ya, satu ini. Yang kedua, kalau kita kasih harga mutlak, apa yang terjadi? Ya, kita kasih harga mutlak dari min 1 pangkat N plus 1 dari 1 per N. Apa yang terjadi? Tanda min 1 pangkat N plus 1 ini, enggak boleh. Ya, tanda min 1 pangkat N plus 1 ini menjadi hilang nggak? Jadi plus, betul Iya. nggak? Ini Plus. berarti sama dengan sigma, jadi N. plus ya, per N Iya, aja, plus. ya kan? Nah, Anda tahu ini ada apa nih? Ini deret apa namanya? Deret P nak? P. P. Berapa P-nya sini? Super N pangkat berapa sini? 1. 1, betul. 1. Kalau sama dengan 1, maka deret apa sini? Divergen. Divergen. Iya, deret divergen, betul. Nah, hati-hati. Jadi deret berayun tadi, ya, deret berayun tadi dicari adalah konvergen, kemudian deret harga mutlaknya divergen, maka deret berayun tadi, ya, maka deret berayunnya yang ini tadi yang pakai tanda min 1 pangkat N plus 1 dari 1 per N ini adalah apa? Konvergen bersyarat. Bersyarat karena harga mutlaknya menghasilkan deret divergen. Itu alasannya. Maka sini bersyarat. Ya. Sigma dari min 1. Jadi ini bacanya deret berseling, ya. Deret berseling ini konvergen bersyarat. Mengapa bersyarat? Hasilnya bukan konvergen. Jadi kalau ini konvergen namanya konvergen mutlak. Karena harga mutlaknya konvergen juga. Nangkap nggak nih? Kita kasih contoh ya.
Contoh satu lagi. Sigma N dari 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 dari N kuadrat. Nah, ini berarti suku positifnya UN ya, adalah N kuadrat. Ini adalah suku positif. Ya, suku positifnya. Ini syaratnya suku positifnya adalah N kuadrat. Ini makin lama makin kecil atau makin besar? 1/1 Kecil. kuadrat tambah 1/2 kuadrat tambah 1/3 kuadrat tambah nah, ini adalah turun Monoton. monoton. Ya. Monoton. Turun monoton. Ya. Kemudian B-nya adalah limit dari suku positifnya. UN. Berapa? Limit dari N. Nah, kalau ini 0 konvergen ya. UN-nya berapa? N kuadrat, suku positif N kuadrat. Maka ini limit N menuju tak hingga dari tak hingga pangkat 2. Nah, tak hingga. Ya kan? Jadi 0 kan? Iya. 0. Jadi kalau ini turun monoton ini 0, maka N. deret berayun ini adalah Konvergen. konvergen ya. Konvergen. 1 pangkat N plus 1 dari N kuadrat ini konvergen. Nah, sekarang harga mutlaknya gimana? Kalau kita kasih harga mutlak, kalau kita kasih harga mutlak dari min 1 pangkat N plus 1 dari N, ini kan harga mutlak, tanda ini hilang nggak tanda plus minusnya? Ya enggak? Jadi sigma N dari 1 sampai tak hingga dari N pangkat 2 ya. N kuadrat, Pak. Ya, N kuadrat. Ini deret apa nih? Oh, P. Ya, deret P. P-nya 2. P-nya berapa? 2. P-nya 2. 2 bagaimana terhadap 1? Besar. Lebih Besar. Konvergen. besar. Kalau yang besar deretnya apa? Konvergen. Konvergen. Berarti deret ini Konvergen. konvergen. Ya. Ya enggak? Iya, Pak. Iya. Kata dari harga mutlak ini, atau boleh nggak tulisnya sigma dari 1 sampai tak hingga dari min harga mutlak dari min 1 pangkat N plus 1 ini dari N kuadrat adalah konvergen. Ya, boleh ya. Deret konvergen atau salin deretnya konvergen. Jadi deret akibatnya deret berselingnya itu apa? Deret berselingnya disebut apa nih? Konvergen. Ya, konvergen mutlak. Mutlak. Ya. Mutlak. Nah, Iya. tadi bersyarat kan? Ini Iya. adalah jadi min 1 pangkat N plus 1 ini dari N kuadrat disebut konvergen Konvergen mutlak. Karena mutlaknya konvergen juga. Nih, konvergen Iya. juga nih. Ya. Ya, Pak. Konvergen mutlak. Tapi kalau yang tadi, kalau kita lihat Bersyarat. Bersyarat. deret Karena ada berselingnya divergennya. konvergen, tetapi deret agak mutlaknya Divergen. divergen. Disebut deret berselingnya konvergen bersyarat. Sudah jelas? Kalau agak mutlaknya konvergen juga, maka disebut konvergen mutlak. Ya, seperti ini. Ya. Agak mutlaknya juga konvergen, maka disebut konvergen mutlak. Sudah nangkap? Iya. Oke. Ya. Kalau sudah, kita masuk dengan yang deret kuasa, yang penting enggak ya? Oh, dari banding. Jadi kalau tanya uji ke konvergensi, kata konvergen dari deret. Nah, deretnya tidak usah ditulis deret, sigma N dari 1 sampai tak hingga dari N kuadrat tambah 5 per N pangkat 5 ditambah 7 misalnya gitu ya. Nah, ini apanya? Ini adalah UN-nya. UN-nya adalah N kuadrat plus 5 per N pangkat 5 tambah 7. Nah, 2/5. ya, deret bandingnya apa? Ini kita buat sendiri nih. Deret bandingnya adalah sigma
N dari 1 sampai tak hingga dari berapa nih? Ini Anda ini N kuadrat dibagi N pangkat 5. Diperkecil berapa? Dibagi N kuadrat 1. N pangkat 5 bagi N kuadrat N pangkat berapa? 5 kurang 2. 3 anak. Iya. Hati-hati ya ini. Berarti ini dari banding ini seper N pangkat 3 anak sini. Halo? Deret P berarti, Pak. Ya, betul. Ini adalah P. deret P. P. Betul, deret P. Konvergen berarti ya, Pak. Konvergen. P-nya berapa? 3. 3. 3 bagaimana Besar. terhadap 1? Besar. Lebih besar. Maka ini Konvergen. masuk dalam deret Konvergen. konvergen. Betul. Ya, konvergen ya. Nah, ini deret banding nih ya. Deret banding. Nah, karena ini konvergen, oke kita lihat sini. Kita gunakan dalil banding 5. Dari banding itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 jarang dipakai ya. Dari banding 5 adalah limit N menuju tak hingga dari UN. Oh ya, UN per VN. Nah, ini VN-nya nih. Di sini berapa VN-nya? VN-nya adalah seper N kuadrat. Yang tadi, yang asal bagi ini. N kuadrat bagi N pangkat 5. Hasilnya adalah, ya ini hasilnya adalah ini. Ya. Suku bandingnya. Suku dari bandingnya seper N kuadrat. Jadi ini UN. Limit N menuju tak hingga dari berapa? UN-nya berapa tadi ini? N kuadrat plus 5 dibagi N pangkat 5 ditambah 7 dibagi seper N kuadrat. Apa jadinya? Limit N menuju tak hingga dari N kuadrat plus 5 per N pangkat 5 plus 7 dikali. Dibagi menjadi kali dibalik ya. N kuadrat per 1. Itu enggak? Halo? Iya. Nah ini dikali nih. Per pangkat 3, Pak. Ya. Hah? Pangkat 5 tadi kan ini 5. Iya. Nah, ini belum kita perkecil, enggak perkecil. Ini asli dari aslinya nih. Oh, dari aslinya, Yang Pak. pangkat 3 itu. Oh ya ini pangkat 3 tadi. Pangkat Sorry. 3, Pak. Pangkat 3 ya. Terima Pangkat 3. kasih. Betul-betul. Ya Anda saya yang keliru. Bentar. Ini pangkat 3 ya. Kok nggak mau ya? Itu awalnya gimana sih, Pak? Dia N pangkat 2 per N pangkat 5. Itu jadinya 1 Iya. per N pangkat 3 itu gimana caranya, Yang Pak? kita perkecil tuh ininya nih. Nih. Oh, iya, Pak. N Benar. pangkat 2 per. Kalau ada koefisiennya enggak hitung ya. Bisa ada 2N kuadrat 7, 5, 6 N pangkat 5. Yang kita ambil N kuadrat per N pangkat 5-nya. Kita perkecil seper N pangkat 3 itu adalah deret P. Jadi seper N pangkat 3 itu adalah VN. Suku deret bandingnya ya. Ini pangkat 3 ya tadi ya. Bukan pangkat 2 ya, sorry. Pangkat 3, ini pangkat 3. Nah, kan kita kalikan nih. Ini kali ini tambah ini kali ini. Berapa tuh? Jadi limit N menuju tak hingga dari apa? UN per VN adalah limit N menuju tak hingga dari apa ada? N pangkat 3 kali N 5. kuadrat N pangkat 5 ya. N pangkat 5 ditambah 5 kali N pangkat 3, 5 N pangkat 3 per N pangkat 5 di bawahnya berapa? Tambah 7 kali 1 ya. Kali 1 tetap tambah 7. Nah tanya N pangkat berapa tertinggi sini? Jalan tolnya. N pangkat 5. Berapa koefisien pada pembilang? Di depannya. Koefisiennya. Pembilang N pangkat 5 berapa nih? 1 kali N pangkat 5 nih. 1 kan? Ini juga penyebutnya sama enggak? Di depannya berapa? 1. Kalau depannya 2 ya 2 tulis ini. Halo? Ya hasilnya berapa nih? 1. enggak? 1, Pak. Dan ini tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak ingat. Dari banding ya. Tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak ingat. Asal hanya 1,5 berapa yang penting bukan 0. Kalau 0 gagal. Kalau sama dengan tak ingat gagal. Ya. Nah, baru jawab karena deret bandingnya apa tadi? Sigma dari seper N pangkat 3. Nah, jawabannya apa tadi? N pangkat 3. Konvergen. Ini konvergen enggak nih? Halo? Konvergen. Karena deret bandingnya konvergen.
maka deret yang ditanya apa tadi? Deret yang ditanya apa tadi? Halo? Yang ditanya tadi soalnya. Mana soalnya? N kuadrat plus 5 N kuadrat plus 5 per N pangkat 5 Plus 7. plus 7. Konvergen juga. Ya. Konvergen juga. Jadi karena deret bandingnya Simas per N pangkat 3 konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Syaratnya ini, kalau yang penting tidak nol, tidak tengah. Kalau deret banding konvergen, pasti yang ditanyanya, deret yang ditanya konvergen juga. Kalau ini divergen, deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Sudah jelas maksudnya? Halo? Berarti kalau perbandingan itu sama-sama kalau konvergen berarti konvergen juga ya Pak dari Ya. bandingnya. Setara ya. Jadi kalau deret banding konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Kalau deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Jadi konvergen, konvergen, divergen, divergen. Oke Pak. Sama ya. Sebenarnya dari banding 1 itu bicara tentang deret konvergen saja. Dari banding 2 bicara tentang deret dari banding 2 bicara tentang deret divergen saja. Ya. Demikian juga yang dari banding 3 ekspansi dari banding 1 berarti tentang konvergen. Dari banding 4 bicara tentang dari banding 4 ekspansi dari deret banding 2, maka ya divergen ya. Jelas ya. Itu kita nggak pakai, yang kita pakai yang ini berlaku dua-duanya. Yang penting deret bandingnya, karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Karena deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Sudah jelas? Halo? Pak. Ya. Oh, habis lagi nih. Tambah halaman lagi. Ya, tambah halaman. Oh, kok lari dia. Lari ke di atas. Oke. Sekarang kita masuk dengan deret kuasa ya. Deret kuasa atau juga deret berpangkat ya. Deret berpangkat atau dalam bahasa Inggris adalah power series. Kalau terjemahan mentah nggak cocok ya. Series. Series. Yes. Power series ya, power. Bentuknya adalah sigma AN dikali X pangkat N. Ini single ya. Single. Artinya tunggal X-nya. Dari AN ini kita carilah AN plus 1. Nah, untuk cari jari-jari konvergensi, saya kata konvergensi, lambangnya ada yang pakai R, ada yang pakai rho. Ya, rho, kalau dalam fisika rho itu massa jenis ya. Ya nak? R atau rho, jari limit dari N menuju tak hingga dari harga mutlak AN per AN plus 1. Jadi bentuknya kayak rasio. Ya. Kalau rasio tadi UN plus 1 di atas ya. UN plus 1 per UN. Betul nggak? UN plus 1 per UN. Kalau ini dia jadi emergensi harga mutlak dari AN per AN plus 1. Oke. Nah, kemudian ada syarat. Syarat deret konvergen ya. Syarat deret konvergen harga mutlak X kecil dari rho. Maka pasti X terletak antara apa? Negatif rho plus rho. Tanya dari mana?
Tahu nggak? Anda tahu nggak mengapa bisa jadi gitu? Halo? Kok diam aja? Halo? Tahu nggak datang dari mana nih? Nah, caranya, kalau ini boleh langsung ke sini ya, kalau udah ngerti. Kalau enggak, Anda cara untuk menghilangkan tanda harga mutlak dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Kita kuadratkan. Kemudian kita pindahkan secara aljabar, ya, secara aljabar, ya kan? Tandanya tetap kecil-kecil. Kemudian ini difaktorkan, diurai mesin lah. A kuadrat kurang B kuadrat apa? A tambah B kali A kurang B enggak? A kuadrat kurang B kuadrat adalah 1 tambah 1 kurang enggak? B. Ya, berarti sini 1 tambah 1 Kurang. kurang. Pakai garis bilangan. Ini. Ini sama dengan 0 berapa? Min rho. Ini plus rho. Yang kecil sebelah Rho. kiri, yang Rho besar plus sebelah. rho. Nah, di depan X ini apa? Plus. Depan X ini plus. Plus kali plus enggak? Dari kanan. Plus, seling min, plus. Kemudian Anda lihat tanda nih. Tanda ini kecil dari 0 artinya apa tuh? Positif atau negatif nih? Kecil 0 positif atau negatif? Negatif. Negatif. Maka yang manusia adalah daerah negatif. Ya. Yang manusia adalah daerah negatif. Nah, artinya apa ini? Artinya ini X terletak bacanya antara ya, kecil-kecil. Kecil-kecil ini antara negatif rho, positif rho. Sama nama nih? Halo? Sama enggak? Sama Pak. Sama Pak. Sama ya. Nah, begitu juga yang syarat divergen. Ya, syarat deret divergen adalah harga mutlak X terbalik ya. Kalau tadi konvergen syaratnya apa tadi? Konvergen Lebih kecil dari rho. Kalau ini lebih berlawan besar. besar dari rho. Dari rho. Caranya juga sama. Ini hasilnya nanti X kecil dari negatif rho atau Atau X Atau X besar lebih dari rho. besar dari rho. Nah, ini. Benar nggak itu? Caranya dikorekkan kiri dan kanan. Dikorekkan. Untuk hilang harga mutlak, dikorekkan kiri dan kanan. kanan. Pindahkan secara aljabar. Yang kanan tinggal 0. Difaktorkan ini selisih 2 kuadrat. A kuadrat kurang A tambah B kali A kurang B. Betul nggak? Iya Jadi X Pak. kuadrat kurang rho kuadrat. X tambah rho kali S kurang rho. Rho. Dan pakai garis bilangan. Satu yang kecil Rho. sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Tandanya di depan X plus. Ini plus kali plus dari kanan. Plus, Plus. min, Min. plus. Kemudian ditanya. Tanda ketidaksamanya besar atau kecil? Besar. Plus. Besar dari 0 artinya apa? Plus. Plus. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah plus. Bisa nggak? Ya Pak. Yang memenuhi syarat adalah daerah plus. Apa artinya plus itu daerahnya? Ini sebelah kiri. Sebelah kiri dari min rho artinya apa? X kecil dari min rho. Betul nggak? Rho. Atau Kalau sebelah kanan dari rho, plus rho, X X besar besar dari rho. dari rho. Di sini kata atau. Atau pakai lambang V. Ya nggak? Boleh pakai V juga ya. Atau. Ya. Sama sekarang? Ini sama nggak? Sama Pak. Sama ya. Atau bisa juga pakai garis, pakai grafik aja. Lebih gampang. Kita kasih ini min rho, ini plus rho. Ini adalah konvergen. Tulis ini, konvergen. Itu enggak? Jadi yang di sebelumnya konvergen terjadi kalau X antara negatif rho dan plus rho. Berarti di luarnya apa? Di luar ini. Divergen. Divergen. Ini divergen. Betul enggak? Ini berarti yang di luarnya adalah ini pakai gambar. Lebih cepat ya. Kita hitung-hitung lagi. Nah, artinya apa ini? Ini artinya apa nih? Divergen di sini. Sebelah kiri dari min rho apa artinya? X kecil dari min rho. Sebelah kanan dari plus rho apa artinya? Besar dari rho. Ini tengah-tengah kata atau. Langsung lebih pendek. Sudah paham? Paham Pak. Ya.
Kalau majemuk sama juga, hanya misalkan Z aja. Jadi misalnya ada soal ini 1 beta hingga dari 1/n kuadrat atau n aja ya, 1/n dari 2x min 3. Nah, ini per 5 pangkat n. Berarti ini Z-nya nih. Ini yang kita misalkan dengan Z dalamnya. Ya enggak? Halo? Oke, warna hijau lah. Yang dalam ini kita misalkan dengan Z. Paham ya? Nah, ini bentuknya apa? Ini adalah apa ini? Ini adalah AN-nya. N Jadi AN-nya adalah 1/n. Berarti AN per 1 berapa? 1/n plus 1. Ya enggak? Halo? Ya kan? Yap. Nah, baru sini cari jari-jari apa? Konvergensi. Jari konvergensi apa tuh? Yaitu rho atau R boleh ya. Limit agak mutlak. Jari nggak mungkin negatif. Harus dikasih agak mutlak sini. Yaitu AN per AN per 1. Berarti sini limit N menuju tak hingga dari harga mutlak. AN-nya berapa? 1/n dibagi 1/n per 1 enggak? Iya. Ini sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga dari 1/n bagi pecahan, bagi jadi kali dibalik enggak? N plus 1 per 1 itu enggak? 1. Ya kan? Sehingga terjadi limit N menuju tak hingga dari harga mutlak N plus 1 per N. Berarti habislah awalnya ini. Ini mau habis sih, kita tambah lagi ya. Aduh, lari lagi di atas nih. Di bawah ada. Oke ya. Jadi yang ini hasilnya apa? Rho-nya berapa? Sama dengan harga mutlak dari berapa? Koefisien ini N pangkat berapa tertinggi? N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut berapa? 1. 1 per 1 adalah 1. 1. Ya. Baru di sini syarat deret konvergen. Apa syarat deret konvergen? Harga mutlak Harga mutlak Z. Nah, ini Z karena tadi kan Oh iya. Z-nya ini sini Z berapa? Z adalah 2x min 3 per 5. Ya enggak? 2x kurang 3 per 5 di Z. Ya. Z pakai Z sini. X-nya ganti Z. Kecil dari rho. Ya enggak? Berarti Z terletak antara apa? Antara min. Oh, sorry. Sebaiknya ini selesai dulu. Ganti rho-nya dulu. Berapa? Paham ya? Z ya. Jaga mutlak Z. Z pengganti 2x min 3 plus 5 tadi. Mana tadi? 2x min 3 per 5 ya. Yang ini. Pangkat N ya. Jadi ini kecil 1 enggak? Ini kecil 1. Maka Z terletak antara apa? Min rho min 1 plus 1 enggak? Halo? Paham enggak di sini? Oh yang lain diam aja nih. Halo? Apa tandanya kecil Pak dari rho? Kan syaratnya tadi kalau syarat konvergen apa? Harga mutlak X Lebih kecil dari dari rho. rho. Kan tadi itu kan syarat yang tunggal. Kalau menjemuknya Z, yang 2x min 3 per 5 ganti Z. Gitu aja. Tadi mana nih syarat? Ini. Oh, bukan. Ini harga mutlak X. Sorry. Syarat konvergen kan harga mutlak X kecil dari rho. Karena Iya. ini single. Kalau 2x kurang 3 per 5 disebut plural. Paham enggak? Oh Kalau iya. Ya Pak. ini plural ya. Ini bentuknya adalah plural. Plural kan? Menjemuk. Majemuk. Bukan X. Tapi 2x kurang 3 per 5 ini kita misalkan Z supaya memudahkan. Ya.
Sudah Iya, Pak. jelas? Nah, Z-nya diganti ya. Z-nya diganti 2X kurang 3 per 5 antara negatif 1 dan 1. Betul nggak? Iya, Pak. Z-nya yang kita ganti ya. Z-nya. Halo? Oh Pak. iya, Iya, Pak. Kan di mana Z sama dengan 2X kurang 3 per 5. Betul nggak? Coba lihat di atas ini. Ini. Z-nya sama yang hijau warna. Z adalah 2X kurang 3 per 5. Betul? Halo? Ya, Pak. Ya. Oke. Supaya 5 ini hilang, gimana? Dikali 5. Dikali Kali dengan 5. 5, ya, positif 5. Kalau dikali positif 5, ini menjadi min 5. Ini kali 5, tinggal 2X min 3 enggak? X min 3 kali 5. 5, betul enggak? Betul, Nah, Pak. supaya min 3-nya menjadi 0, diapakan? Tambah 3. Tambah 3. Sekali Tiga. tambah 3, semua tambah 3. Iya, Min Pak. 5 tambah 3, ujung-ujungnya tambah 3. 3. Adil kan? Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Adil kan? Iya, Pak. Paham ya? Ya, min 3 tambah 3 kan 0. Iya kan? Ini Iya. tinggal apa? 2X. 2X terletak antara berapa? Min Min 5 tambah 2 3 berapa? 8. Min dan 3 tambah 8. min 5 tambah 3 berapa? Min Min 2 enggak? 2 sama 8. 5 tambah 3 8. 8. Sekarang 2X supaya menjadi X dikali setengah enggak? Ya, Atau dibagi 2? Dikali setengah atau dibagi 2? Tanda tetap ya, kalau positif dikali atau dibagi. 2X kali setengah X, min 2 kali setengah min 1. min 1. 8 bagi 8 kali setengah 4. Inilah syarat konvergennya. Sudah jelas? Jelas, Pak. Nah, untuk jadi divergennya jangan pakai yang gini. Agak mutasid besar roh, mabuk Anda hitungnya. Jadi Anda pakai gambar aja, bantu gambar. Ya. Syarat deret divergen, jangan Anda pakai itu, pakai gambar aja. Itu pakai gambar ini. Jadi konvergennya apa? Antara min 1 dan 4 ya. Salin sini. Antara min 1 dan 4. Nah, ini adalah konvergen. Di luar itu adalah divergen. Ya nak? Iya, Pak. Di luar konvergen adalah divergen. Ini divergen nih. Ini divergen nih. Nah, berarti divergennya apa? Ini nih. Ini apa artinya? Sebelah kiri dari min 1 apa? Kecil dari min 1. Atau X besar Sebelah kanan dari 4 apa? X besar Besar dari 4. Tengah-tengah nih? Atau. Ini syarat konvergennya. Paham nggak sampai sini dulu? Paham, Pak. Halo. Paham, Pak. Kemudian, ya, min 1 ini masuk konvergen atau divergen? 4 ini masuk konvergen atau divergen? Dimasukkanlah nilai X sama dengan min 1 atau X sama dengan 4, masing-masing nanti di deret kuasanya atau disebut power series. Power series. Ya, disebut power series. Oke. Kita masukkan ya. X sama dengan min 1 dimasukkan. X sama dengan min 1 dimasukkan ke dalam power series atau deret kuasa. Berapa deret kuasa tadi? 1/n kuadrat 4. kali 2x min 3 per 5 pangkat n. Jadi sigma n dari 1 dan 3 1/n kuadrat dikali 2 dikali min 1, ya enggak? Dikurang 3 per 5 pangkat n. Berapa tuh? Sigma per n kuadrat. Ini berapa nih? 2 kali min 1. Min 2. Min 2. Min 2 kurang 3. Min 5. Min 5 bagi 5. Pangkat n. Sigma. Min 5 bagi 5 berapa? Min 1 ya? Pangkat n letak di depan kali 1/n kuadrat. Saya tanya, deret apakah ini? Tadi juga kita sudah pelajari. Deret apa nih? Deret P. Deret P, Pak. P. Salah. Deret apa? Berseling. 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 Deret berayun. Deret berganti tanda. Alternating series. Ya nak? Iya, Ini Pak. adalah deret. Lupa ya.
Deret P itu tidak ada min 1 pangkat N-nya. Ini jadi min plus ya. Biasa kan min 1 pangkat N plus 1. Itu saya bilang kan. Ini adalah deret berseling. Berseling tandanya. Berseling. Atau deret berayun. Berganti tanda. Alternating serif. Ada 2 syarat. Pertama, suku positifnya berapa? Ini enggak, jangan diambil min 1 pangkat N. Yaitu yang ini. Satu Suku per N positifnya adalah yang di kuadrat. belakang satu per tanda N tadi itu 1/n kuadrat. Ini naik monoton atau turun monoton? Turun. turun Turun monoton. monoton ya. Naik atau turun? Turun kan? Turun monoton Turun. makin kecil. Ya, turun monoton. Kamu dikurung gini boleh. Terus yang kedua limit UN-nya 0 enggak? Limit 0. N Nol. menuju tak hingga dari UN adalah limit dari N menuju tak hingga dari 1/n kuadrat. Atau limit N menuju tak hingga dari 1 tak hingga kuadrat. Tak hingga Nol. kuadrat kan tak hingga 1 tak hingga berapa? 0 kan? 0. Nol, Pak. Maka min 1 ini termasuk ke dalam deret Konvergen. konvergen, betul. Ini masuk ke dalam konvergen. Min 1-nya nanti sama dengan nih di konvergennya. Oke ya. Nah, sekarang untuk X sama 4 tadi kan. Kan ya X antara berapa? Tadi di atas Itu sama 4. konvergennya antara min 1 dan 4. Nah, yang 4 sekarang. Yang 4 kita masukkan ke dalam deret kuasa atau power series. Ya, kita masukkan 1/n kuadrat dikali 2x min 3 per 5 pangkat n sigma n dari 1 sampai tak hingga 1/n kuadrat dari 2 kali 4 dikurang 3 per 5 pangkat n. Berapa tuh? Sigma dari 1 sampai tak hingga 1/n kuadrat 2 kali 4 8 kurang 3 5. 5 bagi 5 pangkat 1. n, ya enggak? Iya, Pak. Berapa tuh? 1. 1 ya. 1 pangkat n. 1 pangkat n per n kuadrat. Itu adalah apa? 1 pangkat n kan 1 per n kuadrat. Betul enggak? Deret apa nih? P. P. Iya, deret P. Betul. Berapa P-nya? 2. 2. 2 itu bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Makanya Konvergen. masuk dalam deret Konvergen. konvergen. Ya. Oh, ternyata konvergen ada 2 ya. Oke. Baru jadi apa? Nah, deret Konvergensi. deret konvergen. Konvergen Deret mutlak. konvergen, deret divergen. Kita salinnya yang tadi kita dapat tadi. Kita salin ya. Konvergen dari X terletak antara min 1 dan 4. Betul enggak? Nah, divergen apa? X kecil dari min 1 atau Atau besar. X lebih besar. ya 4. atau X Dari 4. lebih besar dari 4. Nah, kita tanya min 1 masuk konvergen atau divergen tadi? Konvergen. Gen. Oh, min 1 konvergen. Berarti di daerah konvergen, Sama ini daerah dengan konvergen, min 1-nya sama dengan 4. Tanya lagi, masuk konvergen atau divergen? konvergen. Oh, ini 1/n ya tadi ya. Sorry, saya salah nih. Tadi n atau n kuadrat? Soalnya. Jangan saya salah nih. N. Ah, saya yang salah kan? Betul ya? N ya, bukan n kuadrat. Jadi batu X sama dengan 1 tadi ini. Masih, Pak. Nah. Banyak. Ini betul. Terus yang ini bukan n kuadrat nih. N. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, ini. Oh, Ya, ini juga sebab n turun monoton. Ini tak beringa ya sebab. Ini 0. Ini tetap ya. oh, Tidak berubah ya. Ini konvergen. Min 1 konvergen. Nah, ternyata yang ini hati-hati. Yang berikutnya. Nah, ini lain hasilnya nih. Benar nggak? Hasilnya apa? 1. Tuh. Divergen berarti, Pak. Iya, Tuh. betul. Divergen. Jadi n sini 1/n pangkat 1 kan? P berapa? 1. Maka 1. deret di
Divergen. 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 Berarti 4 masuk ke dalam divergen. Ini sama dengan ini divergen. Paham maksudnya? Paham, Pak. Ya. Jadi yang satu ini sama dengannya di daerah konvergen. Di daerah konvergen. Sedang 4 di daerah divergen. Kalau 4-nya konvergen di atas lagi 4-nya ini. Sama dengan yang di bawah divergen nggak dapat apa-apa gitu. Sudah jelas sekarang? Halo? Jadi bisa konvergen dua-duanya. Tapi divergen dua-dua jarang terjadi ya. Mungkin terjadi seperti ini. Min 1 masuk konvergen, 4-nya masuk dalam divergen. Jadi kalau dari P-nya menghasilkan divergen. Kalau dua konvergen ya di atas sama dengannya. Di konvergen dua-duanya. Halo? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, selesai udah jam 9. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa membantu Anda dalam menyelesaikan tugas Anda untuk menyelesaikan kuis 2 ya nanti ya. Hari ini Amin. saya tutup. Amin. Bentar, saya stop dulu nih. Mana?